Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilang Apriansyah dengan NPM 20106310500071 dari kelas 2B dengan program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Video dengan materi sistematika kajian filsafat pendidikan ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah filsafat pendidikan pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Sistematika kajian filsafat pendidikan. Pada materi ini dibagi ke dalam 4 submateri. Yang pertama ada manusia dalam perspektif filsafat, alam dalam perspektif filsafat, Tuhan dalam perspektif filsafat, dan hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan dalam perspektif filsafat. Sebelum kita memahami sistematika tadi, ada baiknya kita memahami definisi dari sistematika filsafat pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistematika berarti susunan aturan, filsafat berarti pemikiran secara mendalam, dan pendidikan berarti proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang. Jadi kita simpulkan bahwa sistematika filsafat pendidikan adalah hasil berpikir tentang sesuatu yang ada dan telah tersusun secara sistematis. Nah, sistematika filsafat pendidikan ini ada 3. Ontologi merupakan cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup. Jadi ontologi ini berhubungan dengan hakikat. Yang kedua ada epistemologi atau pengetahuan. Epistemologi adalah teori pengetahuan, yaitu membahas tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan yang benar dari objek yang ingin dipikirkan, pengertian epistemologisnya yang lebih jelas. Yang ketiga ada aksiologi atau nilai. Aksiologi diartikan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang kita peroleh. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu manusia dalam perspektif filsafat. Manusia sebagai binatang yang kekurangan. Selain itu, juga menyatakan bahwa manusia sebagai binatang yang tidak pernah selesai atau tidak pernah puas. Di sini artinya manusia tidak pernah merasa puas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dalam konteks filsafat pendidikan ini, manusia merupakan objek dan subjek pendidikan. Nah, di sini ada cuplikan video dari manusia sebagai objek dan subjek dari pendidikan. Nah, itu tadi video cuplikan video mengajar antara dosen dengan mahasiswa, dengan dosen sebagai subjek dan mahasiswa sebagai objek. Kita lanjut. Ada alam dalam perspektif filsafat. Alam dianggap sebagai manifestasi dari sebagian aspek Tuhan, sehingga tidak dilihat sebagai entitas yang berdiri sendiri dan profan. Tapi alam adalah sesuatu yang sakral, kontingen, dan mengandung unsur ketuhanan atau divinity. Alam itu bersifat dinamis, jadi alam itu tidak bersifat statis. Artinya alam bisa berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Dalam konteks filsafat pendidikan, alam digunakan oleh manusia sebagai tempat untuk melangsungkan pendidikan itu sendiri. Nah, di sini pada cuplikan gambar didefinisikan bahwa sekelompok anak sedang belajar di alam. Kita lanjut, Tuhan dalam perspektif filsafat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuhan berarti sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya. Tuhan berada di luar jangkauan akal pikir manusia. Yang selanjutnya ada hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan dalam perspektif filsafat.
Yang pertama, manusia sebagai pengelola dari ciptaan Tuhan. Yang kedua, alam sebagai sarana untuk manusia kelola. 3, Tuhan sebagai sumber eksistensi utama. Nah, jadi ketiga elemen ini saling berhubungan dengan manusia sebagai penggerak atau pengelola dari alam dan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Sedangkan alam sebagai wadah atau sarana atau juga tempat, dan Tuhan sebagai sumber dari segala ciptaannya seperti manusia dan juga Tuhan. Nah, ketiga elemen ini memiliki peran yang saling berkaitan dan membentuk sistem kehidupan yang stabil hingga saat ini. Nah, kesimpulan dari video yang saya bawakan tadi, yang pertama, sistematika filsafat pendidikan adalah hasil berpikir tentang sesuatu yang ada dan telah disusun secara sistematis. Sistematika filsafat pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ontologi, kedua epistemologi, yang ketiga ada aksiologi. Nah, dalam perspektif filsafat, manusia adalah objek dan subjek pendidikan. Alam adalah wadah atau sarana untuk melakukan pendidikan, dan Tuhan sebagai sumber eksistensinya. Manusia, alam, dan Tuhan saling berhubungan, yaitu Tuhan sebagai sumber dari eksistensi, alam sebagai tempat atau sarana, dan manusia sebagai pengelolanya. Nah, cukup sekian materi yang bisa saya bawakan mengenai sistematika kajian filsafat pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.